Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu. Nah, pada kesempatan ini saya mau jawab pertanyaan. Nah, ada pertanyaan seperti ini ya, Pak. Apakah bisa orang yang kita laporkan masalah tanah, lalu perkaranya tersebut di SP3 dihentikan, lalu kemudian si terlapor ini menuntut balik ke si pelapor, membuat laporan balik nih ceritanya ya, karena perkara dihentikan di SP3 sehingga si terlapor membuat tuntutan balik kepada si pelapor. Kira-kira ceritanya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, perlu kita ketahui ya mengenai laporan. Laporan itu apa sih? Ya, jadi laporan polisi itu diatur di dalam pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Mengenai laporan. Nah, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Nah, itu mengenai dasar hukum laporan diatur di dalam pasal 1 angka 24 KUHAP. Nah, menjawab pertanyaan tadi, seseorang yang membuat laporan lalu kemudian perkaranya dihentikan, lalu si terlapor membuat laporan balik atau menuntut balik. Nah, Bapak Ibu ya, setiap orang ya punya hak yang sama, punya kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, jadi setiap orang yang merasa dirugikan tentu dia punya hak untuk melakukan tuntutan, baik itu tuntutan secara pidana maupun secara perdata. Nah, kalau misalkan dirugikan secara pidana, maka tentu dia bisa atau punya hak untuk membuat laporan atau pengaduan di kantor polisi. Apabila dia dirugikan secara perdata, baik itu secara uang prestasi maupun perbuatan melawan hukum, maka dia bisa mengajukan gugatan menuntut seseorang atau pihak lain ya secara perdata di pengadilan negeri. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Nah, jadi orang atau siapapun itu ketika dia merasa dirugikan, hak-haknya dilanggar, maka tentu dia punya hak atau kewajiban untuk membuat pengaduan, membuat laporan atau melakukan tuntutan terhadap orang yang menimbulkan kerugian terhadap dirinya. Nah, mengenai laporan balik, misalkan dilaporkan karena pencemaran nama baik atau fitnah atau perbuatan tidak menyenangkan ya, itu haknya dia, haknya si terlapor yang tadinya dilaporkan ya, haknya si terlapor untuk membuat pengaduan atau membuat laporan ke kantor polisi ya, karena mungkin dia merasa ya nama baiknya dicemarkan atau difitnah, terus kemudian perbuatan tidak menyenangkan ya, sah-sah saja dia membuat pengaduan atau laporan ke kantor polisi, itu haknya dia. Nah, terkait misalkan laporan atau pengaduan tersebut ditindaklanjuti, diterima oleh penyelidik atau penyidik, dia harus membuktikan ya dalil-dalil laporannya, misalkan karena dia difitnah, dia dicemarkan nama baiknya atau dituduh dan lain-lain. Nah, maka dia harus buktikan, misalkan dia difitnah dalam bentuk apa, seperti apa, lalu kemudian siapa yang membuat fitnah tersebut, melalui apa, apakah secara omongan, secara tulisan atau secara sosial media. Maka dia harus membuktikan ya di hadapan penyidik bahwasanya ya saya telah difitnah karena saya pernah dilaporkan mengenai persoalan tanah, lalu kemudian informasinya beredar kemana-mana sehingga nama baik saya merasa malu dan lain-lain, sehingga saya ya punya hak untuk membuat
pengaduan atau laporan ke kantor polisi. Nah, selama dia bisa membuktikan laporannya atau pengaduannya di hadapan penyelidik atau penyidik, ya tentu ya perkaranya bisa berlanjut naik pada tahap penyidikan ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, mengenai persoalan tadi membuat laporan balik ya, karena ya dia mungkin merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya, itu hak-hak dia, sah-sah saja. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa setiap orang punya hak dan kedudukannya sama di mata hukum. Nah, ketika seseorang merasa dirugikan, ya tentu dia punya hak untuk membuat laporan atau pengaduan ke kantor polisi. Ya, begitupun juga kalau dirugikan secara perdata, berhak untuk melakukan tuntutan gugatan ke pengadilan negeri. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu teman-teman ya semua ya. Jadi ingat ya, setiap orang punya hak yang sama di hadapan hukum. Nah, itu intinya ya. Demikian.